Saya akan menceritakan cerita yang ada di Nongkrong sesuai dengan cerita kecil dari sesepuh kami. Awal mula keris di Nongkrong itu dengan kedatangan seorang pangeran yang namanya Pangeran Bupati. Itu diperkirakan tahun 1228. Nah, jadi dan di situ ada tapak tilasnya. Beliaulah yang pertama kali membawa Pandai ke sini, itu menurut cerita itu. Cuman sayangnya di situ tidak diketahui siapa namanya dan makamnya di mana. Namun di kemudian hari setelah berjalannya waktu, setelah di sini jadi perkampungan, muncullah tokoh di era-era Raja Sultan Abdurrahman. Beliau bernama Kiai Kacang. Itu dibuktikan dengan adanya tanah merdikan dari raja, seperti yang diberikan kepada Ju Serna, Ju Cimat, terus Ju Asri. Beliaulah orang-orang yang berjasa terhadap keraton Sunda. Dari era itu Kiai Kacang itu menurut ceritanya tidak punya keturunan. Beliau mengambil anak asuh atau ngabolong anak dan yang mature yang bernama Kiai Bersih. Itu sesuai dengan cerita dari sesepuh kami di sini. Kiai Bersih itu punya keturunan yang namanya Kiai Diran, terus perempuan Bu Ahya ini kalau nggak keliru. Terus satunya tuh nggak ketahuan siapa. Bu Ahyani itu yang turun ke daerah timur, ke daerah Ain Tong bagian timur. Makanya berkembangnya keris itu cuman di Ain Tong awalnya di Kampung Kuko. Itu pun ada cuman kalau nggak keliru dulu ada 3 atau 4 orang. Itu menurut cerita semua. Namun alhamdulillah sekarang sudah bisa menyebar sampai jadi mata pencarian utama bagi masyarakat desa itu. Namun kalau kita bicara tentang masalah keris di Sunda, sebenarnya banyak sekali empu yang berada di Kabupaten Sunda. Tapi itu sayangnya sampai saat ini penerusnya itu nggak ada. Jadi awalnya itu memang yang beregenerasi cuma di Ain Tong. Namun sekarang sudah bisa menyebar, alhamdulillah bisa menyebar ke daerah-daerah yang lain. Untuk pembuatan keris sekarang kan ada 2 golongan atau 2 definisi. Ada yang pertama keris ageman, itu yang proses pembuatannya masih tetap mengikuti tata cara pembuatan keris dari zaman dulu. Yang kedua ada keris ageman. Ada keris souvenir. Keris souvenir itu keris yang diperjualbelikan. Pada awalnya keris itu kan tidak untuk diperjualbelikan. Keris itu diminta untuk dipakai sendiri, sehingga tata cara pembuatannya pun itu ada aturan-aturannya, dan ada sesepuh kami itu mencocokkan antara weton orang pemesan, terus ukuran, terus hari-hari baiknya. Jadi dicari dulu, tidak sembarangan membikin. Makanya untuk keris ageman itu proses pembuatannya itu lama, karena itu tidak bisa dibikin setiap hari. Namun untuk keris souvenir, keris yang diperjualbelikan, kita memproduksi sebanyak mungkin karena itu sudah merupakan nilai ekonomi. Jadi intinya kita harus menghasilkan barang sebanyak mungkin untuk kehidupan kita. Beda sekali antara pembuatan keris ageman dan keris souvenir. Pada zaman dahulu keris itu merupakan keris ageman, keris yang dibuat oleh seorang empu untuk dipakai dirinya sendiri.
Sehingga seorang empu pada zaman dahulu itu menanyakan terhadap pemesan, keris ini untuk apa? Sehingga seorang empu membuat keris pada zaman dahulu itu biasanya itu disimbolkan dari sebuah simbol-simbol pamor. Biasanya ditanya, untuk apa keris ini kalian mau bikin? Untuk kewibawaan, untuk keselamatan, Pak. Biasanya seorang empu itu menyimbolkan dengan pamor junjung derajat. Untuk apa? Dan pesan untuk kemurahan rezeki, Pak. Ya semuanya kan lari kepada Yang Maha Kuasa, namun permohonan itu melalui seorang empu pada zaman dulu. Akhirnya seorang empu itu membuat keris dengan simbol pamor, udan emas, melati rineki, begitu. Jadi tidak sembarang seorang empu itu membuat sebuah keris, pasti ditanya dulu tujuannya untuk apa. Untuk keris Sumenep itu banyak sekali. Salah satu contohnya itu keris Kebonwaju, Kekerining, Kekoteran, terus ke Majapahit, terus ke Karangtua, terus Brema Tama, Brema Resi, Brema Boko, Brema Adipuna. Banyak sekali yang punya di Sumenep itu. Tapi untuk pamor, pembuatan pamor itu di Air Nongtong, segala bentuk pamor itu bisa dibuat di sini di Air Nongtong. Bahkan dari segala jenis keris bisa dipesan di Air Nongtong untuk era sekarang. Untuk pembuatan keris pusaka biasanya seorang pemesan itu datang ke sesepuh kami di sini. Biasanya ditanya-tanya dulu kelahirannya, terus hari apa, tanggal berapa. Biasanya itu dicocokkan dulu kan. Di sini ada kitabnya itu. Ada kitab tata cara pembuatan keris itu. Jadi tidak sembarangan. Dan hari-hari baiknya itu tidak bakalan sama antara pemesan yang satu dengan yang lainnya. Makanya keris ageman itu lama, ya seperti itu, tidak dikerjakan tiap hari. Makanya kadang-kadang sampai 1 tahun baru selesai. Dan itu pakai ritual sesuai dengan tata cara yang diturunkan oleh sesepuh kami di sini. Salah satunya adalah harus ada kacin bernalema, terus setengah kampung, terus pisang, terus kopi pae katanya orang Madura itu, terus kelapa, itu harus ada pada saat ritual pembuatan keris. Setelah dikaji lebih dalam, seperti cacing bernalema itu merupakan simbol permohonan dari seorang empu dulu terhadap Yang Maha Kuasa. Makanya cacing itu ada bernalema, ada warna putih, ada merah, ada hitam, ada kuning. Kita sebagai seorang empu harus pandai memilih besi, karena keris itu terdiri dari umumnya itu terdiri dari 3 jenis besi. Kita harus pandai memilih besi. Yang pertama kita pakai besi baja. Besi baja itu pun juga tidak sembarang besi baja. Itu ada baja-baja khusus yang dipakai untuk pembuatan keris. 2 keris besi merumah atau besi luna, yang juga itu kita harus pandai juga mencari besi-besi seperti itu. Intinya besi yang berserat. Yang ketiga kita pakai besi meteorit. Artinya besi yang kandungan meteornya itu sangat tinggi. Kalau itu tidak diketemukan, biasanya kita pakai nikel. Cuman kalau nikel itu bahannya itu lumayan mahal.
Kalau untuk pembuatan keris ageman, kalau zaman dulu itu biasanya kita cari besi baja dulu. Biasanya itu ditaruh di keramaian. Kalau selama 41 hari itu besi itu tidak ada yang ambil, besi itu sudah siap untuk dibikin keris. Kalau sekarang kita cuman kadang-kadang sepupu kami itu mengambilnya 7 hari atau 5 hari biasanya, dan sekarang ritualnya cuman sesepuh kami itu berpuasa dulu. Kalau dulu kan bertapa, bersemedi kalau dulu. Kalau sekarang rasanya nggak kuat ya itu, tapi tata caranya itu masih tetap seperti yang dulu.